Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Firman Kurniawan Said, mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kinerja Karyawan di Era Industri 4.0, Studi Kasus pada Bank Syariah. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing satu saya adalah Bapak Dr. Christian Weradendi Wolor, MM. Dosen pembimbing dua saya adalah Bapak Usep Suhud, PhD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh teori tentang SDM di era Industri 4.0, di mana SDM di era ini didorong untuk mampu merefleksikan kecanggihan teknologi dan literasi data yang berbasis pada kecepatan perkembangan teknologi, sehingga akan lebih inovatif dan adaptif pada lingkungan kerjanya menurut Pratama dan Irianti tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Februari yang lalu pada tahun 2020. Bank Syariah Indonesia, selanjutnya disebut BSI, ini adalah hasil penggabungan atau merger 3 bank syariah punya pemerintah. Yang pertama Bank BRI Syariah, yang kedua Bank Syariah Mandiri, yang ketiga BNI Syariah menurut Al-Husain 2021. Penelitian ini mengukur kinerja karyawan dengan 3 variabel lainnya. Secara teori, budaya organisasi, semakin baik nilai-nilai budaya organisasi yang ditanamkan dan dipahami oleh karyawan dalam kehidupan kerja, maka akan menghasilkan kinerja yang baik pula menurut Mubarak 2019. Lalu pada motivasi kerja, karyawan yang termotivasi adalah aset berharga yang dimiliki yang dapat memberikan nilai luar biasa bagi organisasi dalam memperkuat dan mempertahankan pertumbuhan bisnis dan pendapatnya menurut SIN 2017. Di dalam kompetensi karyawan, pegawai didorong untuk mempelajari keterampilan baru yang selaras dengan Industri 4.0 dan komitmen masing-masing departemen dalam menerapkan teknologi terkini menurut Karimullah et al. 2020. Pada slide dapat dilihat di dalam tabel keterangan 1 untuk pekerjaan yang terselesaikan sebanyak 63,83%, pekerjaan yang direvisi sebanyak 21,28%, yang belum terselesaikan atau dalam proses sebanyak 10,64%, sementara yang cuti 0,042%. Terlihat bahwa masih terdapat karyawan dengan pekerjaan atau tanggung jawab yang dibebankan belum bisa berjalan maksimal. Maka dari itu, kesimpulan sementara saya bahwa kinerja yang ada di Direktorat Finance Strategi, dalam hal ini karyawan di sana, belum maksimal. Next, pertanyaan penelitian. 1, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Kedua, apakah kompetensi karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Ketiga, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Keempat, apakah budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah kompetensi karyawan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1, menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Kedua, menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 3, menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan. Keempat, menganalisis pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh kompetensi karyawan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, dalam manfaat penelitian, pada aspek teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 1, pengembangan konsep dan teori tentang pengembangan sumber daya manusia, lalu yang kedua, pengembangan konsep pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir, perumusan strategi pengembangan sumber daya manusia di era Industri 4.0. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. 1, memberikan informasi kepada Bank Syariah Indonesia tentang pengembangan sumber daya manusia di era Industri 4.0. Lalu yang kedua, memberikan masukan bagi semua pegawai atau karyawan Bank Syariah Indonesia tentang cara beradaptasi di era Industri 4.0. Selanjutnya, dalam landasan teori,
dalam teori sumber daya manusia, saya merujuk pada teori Iskandar tahun 2019 dan seterusnya. Dalam teori kinerja karyawan, pada bagian definisi merujuk pada Hermina dan Yosepa 2019 dan seterusnya. Pada bagian faktor-faktor mempengaruhi kinerja karyawan merujuk pada Tufaha 2020. Pada bagian dimensi kinerja karyawan menurut Kusku 2001, indikator kinerja karyawan menurut Christianti 2012 dan Robert and John 2006. Pada teori budaya organisasi, pada bagian definisi merujuk pada Dorda Stembari 2019 dan seterusnya. Pada bagian elemen budaya organisasi merujuk pada Edgar Sen 2004. Lalu dimensi budaya organisasi merujuk pada Hayang Kong Ning Yan 2018. Selanjutnya karakteristik budaya organisasi Cheng and Lau 2007. Masih dalam lanjutan teori, pada teori kompetensi karyawan, bagian definisi saya merujuk pada Handoko 2011 dan seterusnya. Bagian dimensi kompetensi karyawan merujuk pada Development Dimension International 2015. Lalu indikator kompetensi karyawan Budi Ningtyas 2017 dan Boyatis 2008. Lalu motivasi karyawan, bagian definisi saya merujuk pada Bevins 2018 dan seterusnya. Bagian elemen budaya organisasi Edgar Sen 2004. Next, dimensi motivasi kerja Aima et al 2017 dan faktor-faktor motivasi kerja merujuk pada Modele et al 2018 dan Antoni 2017. Dalam penelitian ini saya mengambil 16, sebetulnya saya mengambil 16 penelitian terdahulu, namun yang saya tampilkan di slide hanya 8. Penelitian terdahulu yang saya ambil berdasarkan hipotesis yang saya rumuskan, kemudian yang kedua metode penelitian saya, dan yang ketiga adalah hasil penelitian. Di sini dapat dilihat, 1. The influence of organizational culture, competence, and work motivation toward employee performance, Ginting et al 2020, dan seterusnya. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam slide kerangka konsep di mana variabel yang diukur adalah variabel kinerja karyawan sebagai variabel Y, lalu ada 3 variabel lainnya, budaya organisasi, motivasi kerja, kompetensi karyawan. Sehingga menghasilkan 5 hipotesis. 1 variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 2 variabel kompetensi karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, lalu variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, lalu variabel budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan yang terakhir variabel kompetensi karyawan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Next, untuk metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, unit analisis dalam penelitian ini adalah Direktorat Finance and Strategy, antara lain perencanaan strategi dan kinerja, keuangan koperasi dan akuntansi, hubungan investor, pengelolaan data perusahaan, dan manajemen perubahan transformasi, dan juga ada Treasury Group, di dalamnya ada pengelolaan aset dan liabilitas, terus ada Treasury dan perbankan internasional, dan yang terakhir pasar global dan pengadaan. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Finance Strategy, Bank Syariah Indonesia, kantor pusatnya di Jalan Abdul Muiz, nomor 24, Jakarta Pusat. Nah, jangka waktu penelitian ini kurang lebih 1 bulan sepanjang Agustus, insya Allah akan dimulai 9 Agustus 2021. Dan dalam desain penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode survei, kemudian menggunakan SEM. Nah, untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dan sampel penelitian ini adalah karyawan tetap pada departemen yang ada di Direktorat Finance Strategi dengan jumlah 296 karyawan. Nah, untuk penentuan sampel sendiri, pada penelitian ini ada sebesar 40 indikator atau item pertanyaan dengan menggunakan estimasi maksimum likelihood, maka dengan rule of thumb, ukuran sampel yang diperlukan minimal 40 kali 5 atau sama dengan 200 responden, kemudian ukuran sampel maksimum 40 kali 10 atau sama dengan 400 responden, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 200 responden. Pada bagian operasional, selanjutnya operasional variabel penelitian.
ada dua unsur, variabel bebas dan atau variabel bebas atau independent variable. Selanjutnya variabel terikat atau dependent variable. Pada variabel bebas ada 3 variabel. Yang pertama budaya organisasi atau X1, variabel kompetensi karyawan atau X2, dan motivasi kerja atau X3. Nah, di sini dependent variable adalah kinerja karyawan, di mana variabel yang dimaksud adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel kinerja karyawan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Melalui kuesioner yang akan diisi oleh responden yang terpilih dan informasi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi karyawan di sana yang berkenaan dengan topik yang peneliti angkat. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini adalah bertujuan untuk menguji instrumen, kemudian tujuan diadakannya ini adalah diperolehnya informasi mengenai kualitas instrumen sudah atau belumnya memenuhi persyaratan yang digunakan. Nah, di dalamnya ada uji validitas, adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Selanjutnya uji reliabilitas. Nah, pengukuran ini dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pada subjek yang sama. Pengukuran kembali maksudnya menurut Miftahul 2016. Selanjutnya uji hipotesis. Nah, di sini terdapat 2 hasil, menerima atau menolak. Nah, dalam penelitian ini dilakukan uji hipotesis kepada 5 hipotesis yang akan diajukan, dan analisis data dilakukan dengan structural equation model atau SEM. Nah, di dalam uji hipotesis sendiri, saya menggunakan kriteria goodness of fit. Nah, di sini untuk menyesuaikan model yang dievaluasi melalui telaah terhadap berbagai kriteria goodness of fit. Nah, tindakan pertama adalah mengevaluasi apakah data yang digunakan dapat memenuhi asumsi SEM, yaitu ukuran sampel, normalitas, linearitas, outliers, multicollinearity, dan singularity. Nah, setelah itu peneliti melakukan uji kesesuaian dan uji statistik. Beberapa indeks kesesuaian cut-off value yang digunakan untuk menguji apakah sebuah model diterima atau ditolak. Sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.